belum ambil. Ya udah, masih ada dulu. Oh iya, capek semua, capek loh kalau soal capek. Saya bawa anak, kan saya juga antri, tas anak saya nangis, tengok di kerja anak saya. Saya tanya, "Po mau kemana?" "Gue mau ngantri gas nih, bawa tabung gas 2, masih kosong kan. Tapi gue disuruh pulang lagi." "Emang apa, Po?" "Disuruh ngambil KTP. Ribet banget sekarang mah pakai KTP," kata dia gitu. Iya, tadi juga, ya Allah, jenazahnya. Badannya gemuk banget, putih, orangnya bersih. Pokoknya badannya nggak ngapa-ngapa, pokoknya bersih banget. Saya kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga. Kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Ya, saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Gas di Pamulang Langka kosong. Ya. Udah berhari-hari ini nggak dapat gas, baru turun hari ini nih. Ya. Ya. Oke gas, tapi nggak ada gas. Ya. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Selamat siang pemirsa, mulai hari ini gas LPG 3 kg sudah bisa dibeli di tingkat pengecer atau subpangkalan. Namun untuk mendapatkan gas melon, warga harus menunjukkan kartu tanda penduduk. Sementara itu dugaan pencatutan sertifikat tanah mencuat dalam kasus pagar laut ilegal di Bekasi. Tak tanggung-tanggung, 89 sertifikat bidang tanah dipindah ke laut. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Bersama saya Fazilah Kaironisa, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, salah seorang warga tiba-tiba protes keras saat Menteri SDM Bahlil Lahadalia memantau distribusi LPG subsidi di salah satu pangkalan di Kota Tangerang, Banten. Sambil membawa tabung gas 3 kg, warga tumpahkan keluh kesahnya di hadapan Menteri. Ya, saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Akan sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Kami menghormati negara. Salah seorang warga yang telah mengantre untuk mendapatkan LPG 3 kg mengeluarkan kekesalannya langsung di hadapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sedang melakukan inspeksi mendadak di pangkalan LPG subsidi di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar, Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita
gas dengan pengecer tidak dihilangkan. Bagaimana ceritanya kan gas juga dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000, pemerintah perhitungkan Kak langkah dari distributor. Di hadapan Bahlil, warga bernama Effendi ini mengaku sudah 2 pekan mencari tabung gas LPG namun tak kunjung dapat. Dirinya pun mengatakan tidak mempermasalahkan margin harga di pengecer asalkan gas 3 kg mudah diperoleh. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak, ya, niat saya itu baik, ya, karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, betul, ke industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Bahlil yang mendengarkan kekesalan warganya ini berjanji bahwa pengecer bisa kembali menjual tabung gas LPG sehingga gas mudah untuk didapatkan. Bahlil pun mengaku tidak masalah dengan protes warga lantaran pemerintah memang harus mendengar langsung keluh kesah warganya. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ayus melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar gas LPG 3 kg bisa kembali dijual eceran. Perintah itu langsung ditindaklanjuti oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia, bahkan Presiden memanggil Bahlil ke istana. Kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini, bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan Pasca menuai keresahan di masyarakat akibat pembelian gas LPG 3 kg, Presiden akhirnya memerintahkan gas LPG 3 kg untuk kembali dijual eceran oleh pedagang. Hal itu diputuskan Prabowo usai mencermati kesulitan dan antrian yang dialami warga di sejumlah daerah. Presiden kemudian memutuskan agar tabung bersubsidi itu kembali dijual di tingkat pengecer. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Menanggapi hal itu, Menteri SDM mengklaim kajian terhadap perbaikan distribusi gas LPG 3 kg telah dilakukan sejak tahun 2023. Bahkan, perubahan kebijakan itu muncul dari hasil audit BPK yang menemukan adanya penyalahgunaan subsidi. jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini, bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab, dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan. Dan perintah Bapak Presiden adalah
wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak cepat gitu. Berarti per hari ini pengecer udah bisa menjual lagi gas 3 LPG? Pengecer sudah dinaikkan menjadi sub pangkalan. Meski sejak Selasa pagi, pedagang bisa menjual kembali gas 3 kg secara eceran. Namun, Presiden Prabowo Subianto tetap memanggil Bahlil ke istana. Diduga, Prabowo memanggil Bahlil ke istana terkait kegaduhan yang timbul akibat kebijakan penjualan gas LPG 3 kg. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Istana Kepresidenan juga membahas soal masalah subsidi gas LPG. Dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan setelah Kementerian SDM melarang pengecer gas 3 kg kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. Usai menghadap Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Bahlil mengaku mendapat mandat terkait distribusi dan tata kelola gas LPG 3 kg. Lewat mandat tersebut, Kementerian SDM memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan LPG 3 kg.